Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang salat Idul Adha yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pagi hari ini kita kembali merasakan betapa besarnya rahmat dan ampunannya untuk kita semua. Dosa demi dosa kita kerjakan nyaris sepanjang hari. Perintah demi perintahnya hampir kita abaikan setiap saat. Tapi lihatlah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih itu tidak pernah bosan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang penyayang itu tidak pernah menutup pintu ampunannya yang luas buat kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Adha adalah kisah tentang sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allah untuk peradaban manusia. Itulah kisah keluarga Ibrahim. Melalui kisah keluarga Ibrahim itu, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera.
tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Sebuah masyarakat tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal dalam membangun keluarga-keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita juga akan berbicara tentang salah satu unsur terpenting dalam keluarga yang bernama anak. Dalam kisah keluarga Ibrahim, sang anak itu diperankan oleh sosok Ismail alaihissalam. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah. Bahkan yang luar biasanya adalah melalui keturunan Ismail inilah kemudian lahir sosok Nabi dan Rasul paling mulia sepanjang sejarah manusia, bahkan alam semesta, yakni baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya kira hampir semua dari kita mengikuti bagaimana anak-anak remaja yang bergabung dalam geng-geng motor mulai berani melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kita semua juga nyaris menyaksikan setiap hari di sudut-sudut jalan raya bagaimana anak-anak kita dieksploitasi dan diperalat menjadi anak-anak jalanan, mengemis dan meminta-minta. Saya kira kita juga tahu hasil survei mutakhir yang menunjukkan bagaimana jumlah ABG yang hamil di luar nikah terus meningkat dalam jumlah yang sangat memprihatinkan. Pergaulan bebas, tawuran, mabuk-mabukan, dan narkotika, itu semua barulah segelintir masalah dalam problem anak-anak kita di masa ini. Kaum muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita akui dengan jujur bahwa salah satu penyebab utama terjadinya ini semua adalah orang tua itu sendiri. Tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam dua sikap ekstrim yang saling bertolak belakang. Sikap yang memanjakan terlalu berlebihan dan sikap pengabaian menelantarkan anak-anaknya. Ada orang tua yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian dan pemenuhan segala keinginan anak-anaknya. Bahkan ada juga orang tua memanjakan anak-anak dengan segala fasilitas untuk mengangkat gengsinya sendiri sebagai orang tua. Pada sisi yang lain, tidak sedikit orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan demi kekerasan kepada anak-anaknya. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh berkah ini, marilah kita berhenti sejenak, membuka hati untuk sejenak belajar dari ayanda para nabi dan rasul, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga kita, tentang pentingnya nilai seorang anak bagi orang tuanya di dunia ini, lebih-lebih di hari akhir nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran pertama dari kisah Ibrahim adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah, maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan untuk keluarga, bukan sekadar memberi makan
dan menyangkupi kebutuhan anak-anaknya saja. Keberhasilan Ibrahim alaihissalam mendapatkan karunia anak soleh seperti Ismail alaihissalam adalah karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Pujian Allah Subhanahu wa taala untuk Ibrahim ini tentu saja didapatinya setelah ia berusaha menjadi sosok pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya untuk kita sekarang ini adalah, siapakah di antara kita yang sejak awal menjadi orang tua sudah berusaha untuk belajar dan berusaha menjadi orang tua yang soleh? Apakah kesibukan kita mensolehkan pribadi kita sudah menyamai kesibukan kita mengurus rezeki dan urusan dunia yang lainnya? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah, jika ingin memiliki anak yang soleh, maka bersungguh-sungguhlah meminta dan mencita-citakannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa-doa Ibrahim tentang itu di dalam Al-Qur'an. Rabbi habli minas salihin. Tuhanku, karunialah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau memiliki anak yang soleh dan solehah, tapi siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa dan memintanya kepada Allah dengan kelopak mata yang berderai air mata? Siapa di antara kita yang secara konsisten menyelipkan doa-doa terbaiknya untuk keluarga, khususnya buat anak-anak kita semua? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita memang sungguh-sungguh bercita-cita mendapatkan anak yang soleh dan solehah, maka kita harus berpikir dan berusaha sungguh-sungguh pula mencari jalannya. Sama bahkan lebih dari saat kita bercita-cita ingin mempunyai penghasilan yang besar, rumah tinggal impian, dan kendaraan idaman kita. Berikut ini beberapa hal yang sungguh-sungguh harus kita jalankan untuk mewujudkan impian kita memiliki anak soleh dan solehah. Pertama, konsistenlah mencari rizki yang halal untuk keluarga kita. Dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi oleh tubuh manusia akan berpengaruh terhadap perilakunya. Karena itu, Islam mewajibkan kepada setiap orang tua untuk memberikan hanya makanan yang halal, diperoleh melalui harta yang halal kepada anak-anak mereka. Bahkan nafkah yang halal untuk keluarga akan dinilai sebagai sedekah, sebagaimana Rasulullah menyampaikan, innal muslim idza anfaqa ala ahli kanat lahu shadaqah. Sesungguhnya seorang muslim itu jika ia memberi nafkah kepada keluarganya, maka itu akan menjadi sedekah untuknya. Usaha memberikan nafkah yang halal tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Dan untuk itu kita selalu mengingat peringatan Rasulullah SAW tentang tantangan tersebut. Rasulullah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu amin halal amin haram." Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seorang tidak lagi peduli apa yang dia kumpulkan, apakah yang dari halal ataupun yang dari haram. Apakah kita termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di hadis itu? Orang yang tidak peduli dari mana mengais dan membawa pula nafkah untuk keluarganya. Apakah itu dari hasil suap,
korupsi, dan manipulasi seperti yang sekarang ini sedang banyak terjadi dalam negeri kita Indonesia. Semoga saja tidak, karena nafkah yang tidak halal yang tumbuh menjadi daging dalam tubuh manusia dan anak-anak kita. Rasulullah menyampaikan, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suqtid naru aula bihi. Tidak akan pernah masuk surga daging tumbuh dari harta haram, karena neraka lebih pantas untuknya. Kaum muslimin yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberi kasih sayang kepada anak tapi tidak memanjakannya. Pada hari ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang nyaris tak terbendung, kita sudah tidak aneh lagi melihat anak-anak yang dibekali para orang tua dengan peralatan komunikasi yang bisa apa saja, termasuk mengakses tayangan-tayangan pornografi yang melalaikan dan melumpuhkan otak anak-anak kita. Di samping dampak lain seperti kecanduan game dan semacamnya yang semakin merenggangkan hubungan komunikasi antara orang tua dan anak. Ini adalah contoh kasus di mana mungkin saja kita menganggap itu sebagai bukti kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Namun jamaah sekalian, marilah kita dengarkan, kita pakai hati nurani kita, dan kita buktikan cinta kita kepada anak kita, bahwa kasih sayang itu kepada anak-anak kita adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Apakah kita rela membiarkan anak-anak kita terpanggang dalam belakang api neraka? Apakah kita rela membiarkan anak-anak kita sayang itu menjadi bahan bakar neraka Allah? Na'udzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah terus belajar dan belajar menjadi orang tua yang soleh dan solehah serta cakap. Apakah kita sudah mengetahui semua panduan dan petunjuk Rasulullah dalam mendidik anak-anak kita? Apakah sudah memahami bagaimana menghadapi karakter anak kita yang berbeda-beda itu? Kita tidak dilarang mempelajari konsep pendidikan anak dari siapapun saja, tapi selalu ingat bahwa konsep pendidikan pembinaan Rasulullah SAW adalah yang terbaik yang wajib untuk kita jalankan. Tentu saja kita tidak lupa untuk meneladani jejak para sahabat Nabi dan Ahlul Bait beliau secara benar dan tidak berlebih-lebihan. Cobalah kita renungkan betapa banyaknya hal yang harus kita pelajari sebagai orang tua. Karenanya sesibuk apapun urusan dunia kita, harus menyediakan waktu untuk belajar menjadi orang tua yang soleh dan solehah serta cakap. Itulah harga yang harus kita bayar untuk menyelamatkan keluarga kita dari kobaran api neraka yang membara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, mengapa kita harus benar-benar serius merancang kehadiran anak soleh dan solehah dalam rumah tangga kita? Menjawab pertanyaan ini, marilah merenungi sabda Rasulullah SAW, "Iza matal insan inqata'anhu amaluhu illa min salas, shadaqatin zariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila seorang manusia meninggal dunia, akan terputuslah seluruh amal-amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak-anak soleh yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Melalui hadis ini, Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa anak yang soleh dan solehah adalah investasi yang tak ternilai harganya. Anak yang soleh dan solehah adalah pelita yang tak pernah padam meski kita telah terkubur dalam liang lahat. Anak yang soleh dan solehah
adalah sumber pahala yang tak putus meski tubuh kita telah hancur berkalang tanah. Sebaliknya, anak-anak yang tidak soleh dan solehah kelak akan menjadikan sumber bencana bagi kita di dunia ini, apalagi di hari akhir nanti. Kaum muslimin yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah ini, marilah sejenak kita menundukkan jiwa dan hati untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Semoga doa-doa kita terhantarkan ke sisi Allah bersamaan dengan ibadah kurban yang kita tunaikan tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana zulman katsiran wa innahu la yaghfiru dzunub illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Rabbana, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu ya Allah. Hari ini kami hadir bersimpuh dengan peluh-peluh dosa yang melekat dalam tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, ya Rabbana, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dan terjatuh lagi dalam kedurhakaan terhadap perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami ya Allah. Jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbana, dari bumi Katulistiwa ini, perkenankanlah doa kami untuk saudara-saudara muslim kami yang terjajah dan tertindas di berbagai belahan bumi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah keteguhan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina, dimanapun mereka yang tertindas. Kerahkanlah bantuan tentara-Mu di alam semesta ini untuk meluluh lantarkan para penindas mereka sehancur-hancurnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, lindungilah kehormatan mereka. Jadikanlah mereka yang gugur sebagai syuhada yang selalu hidup di sisi-Mu. Segerakanlah pertolongan-Mu untuk mereka ya Allah, ya Rabbana. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh dan soleha untuk ayah ibunda kami. Jika mereka masih hidup ya Allah, izinkan kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa usia mereka. Ya Allah, ya Rabbana, jika ayah bunda kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus menjadi ladang kebaikan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni durhaka kami kepada ayah ibunda kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami keturunan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk menjadikan mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran, hafal Al-Quran, ahli tahajud, ahli puasa, ahli zikir, ahli taubat. Ya Allah, ya Rabbana, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kekuasaan para koruptor yang tidak bertanggung jawab.
karuniakan untuk kami para pemimpin yang adil dan mencintai syariat-Mu. Ya Allah ya Rabbana, izinkan kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang maha adil. Ya Allah ya Rabbana, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkaulah yang maha mendengar, Engkaulah penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharapkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.